Jadi, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbedaan antara sedih dan depresi, atau perbedaan antara keduanya itu. Seringkali kita itu menyamakan halnya antara kesedihan dan juga depresi, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa melihat dari pemicunya. Perbedaan antara sedih dan depresi dari berbagai aspek adalah, yang pertama, faktor penyebab yang berbeda. Kalau seumpama kita sedih itu penyebabnya adalah ketika kita mendapatkan suatu kejadian atau kita mendapatkan suatu momen, contoh kita sakit hati, kita ditinggalkan oleh orang yang kita cinta, atau kita ditinggalkan meninggal oleh orang terdekat kita. Nah, itu akan menjadi sedih. Di situ kita sedih. Nah, kalau depresi itu berbeda. Perbedaannya adalah depresi itu tidak selalu muncul pada saat sebuah kejadian itu datang, akan tetapi depresi itu tiba-tiba kita merasa sedih, tiba-tiba kita merasa kecewa, seperti itu. Jadi tanpa adanya alasan yang jelas, kita tiba-tiba sedih, tiba-tiba kecewa, itu depresi. Kemudian adalah dampak terhadap kualitas hidup. Jadi berbeda dengan depresi, perasaan sedih itu berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Seperti kita tidak termotivasi, kita tidak menerima motivasi daripada orang lain, atau kita tidak mau menerima motivasi dari sumber manapun. Nah, itu adalah sedih, pemicu dampak kesedihan dalam hidup kita. Nah, sedangkan orang yang mengalami depresi biasanya itu merasa kurang berenergi, kita cepat capek, tidak malas untuk melakukan suatu kegiatan, tidak produktif, dan malas untuk berinteraksi terhadap orang lain. Nah, selanjutnya adalah gejala depresi. Depresi itu lebih besar, cenderung lebih berat daripada perasaan sedih, karena depresi itu menyangkut kekecewaan, menyangkut hal-hal yang negatif lainnya yang membuat diri kita menjadi merasa murung, berlarut-larut. Nah, ketika sedih, seseorang cenderung meluapkannya dengan menangis atau menyendiri, atau ingin waktu untuk sendiri terlebih dahulu. Nah, itu gejala orang yang sedih. Sedangkan kalau depresi itu sendiri, itu kita merasakannya secara terus-menerus. Nah, tidak hanya perasaan sedih, tapi depresi itu membuat kita merasa cemas, merasa hampa, merasa galau, merasa overthinking, dan lain sebagainya. Itu salah satu gejala dari depresi itu sendiri. Makanya saya jelaskan tadi bahwasanya depresi itu lebih berat gejalanya daripada perasaan sedih. Nah, kemudian penanganan antara depresi dan sedih itu berbeda. Saat hidup kita terasa sulit, saat perasaan sedih itu melanda, terkadang kita bingung mau kemana, kita harus kemana supaya tidak sedih dan tidak depresi. Nah, tapi antara penanganan sedih dan depresi itu berbeda. Yang pertama adalah cara kita menangani sedih itu, solusi agar tidak sedih. Yaitu yang pertama adalah memanjakan diri dengan melakukan perawatan atau melakukan self care, atau apa itu bahasanya. Itu kita menyadari bahwasanya diri kita itu berharga, bahwasanya diri kita itu adalah orang yang disayangi oleh orang-orang sekitar, sehingga kita tidak merasa sedih setiap waktu. Kedua adalah berolahraga. Olahraga itu bisa menghilangkan perasaan sedih, teman-teman.
kalau kita bergerak, jadi jantung kita berdetak dengan normal, itu bisa mengurangi kesedihan. Kemudian adalah bermeditasi. Meditasi itu seperti melakukan hal-hal yang membuat kita tenang. Tapi dalam kutip ini adalah melakukan hal kebaikan, teman-teman. Kalau seumpama kita melakukan hal keburukan, itu beda konsep. Jadi seperti itu, melakukan meditasi yang membuat kita tenang, seperti tarik nafas, seperti beribadah, seperti itu. Kemudian adalah curhat atau terbuka terhadap orang yang kita percayai, terhadap teman kita, terhadap saudara kita atau orang tua, sehingga kita mendapatkan perhatian daripada orang lain dan tidak merasa sedih sendirian. Kemudian untuk gejala depresi itu sendiri, cara mengatasinya adalah dengan bagaimana kita mengelola kegiatan kita, karena depresi itu juga disebabkan bagaimana kita melakukan kegiatan. Maksudnya karena tidak adanya kegiatan kita, karena tidak adanya kesibukan dalam diri kita, sehingga kita merasa depresi, bingung, dan lain sebagainya. Solusinya adalah dengan kita mencari kegiatan kesibukan yang positif, seperti itu. Atau jika sudah terlalu parah, kita melakukan perawatan khusus ke psikiater atau konseling atau psikoterapi dan mengkonsumsi obat-obat anti depresan, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jika Anda mengalami gejala depresi atau sedih, jangan pernah berpikir untuk bertahan sendiri. Jangan pernah menganggap hal itu adalah sebuah hal yang sepele. Tapi solusi yang utama adalah bagaimana kita berkonsultasi kepada orang yang lebih memahami atau terbuka terhadap teman, keluarga, atau orang-orang terdekat kita, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi seperti itu teman-teman, kurang dan lebihnya sekian. Oke, selamat malam.